gerak pada manusia. Apa sajakah faktor-faktor yang membuat manusia bisa bergerak? Salah satunya, manusia memiliki rangka. Ini adalah rangka tubuh manusia yang ada di dalam tubuh kalian. Apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya? Ikuti terus video berikut. Sistem gerak pada manusia. Perhatikan gambar dari tenda ini. Apa yang membuat tenda ini berdiri dengan tegaknya? Betul, karena dia memiliki tiang-tiang penyangganya. Bagaimana kalau tenda ini roboh? Ada apa? Ternyata ada yang tidak kuat dari tiangnya. Nah, tahukah kamu bahwa gerakan itu semua harus bekerja sama antara organ, rangka, sendi, dan juga otot. Tapi ada sistem gerak yang sifatnya pasif, ada sistem gerak yang sifatnya aktif. Ya, apa itu sistem gerak yang sifatnya pasif? Yaitu diantaranya ada rangka, ada tulang, dan yang sistem gerak yang aktif adalah sendi dan juga otot. Nah, itu dia ya penunjangnya. Nah, apa itu rangka? Kita tonton filmnya. Kita masuk ke film fungsi rangka. Apa itu fungsi rangka? Ini lihat. Ini adalah rangka bagian dalam. Bisa terlihat ya? Ini rangkanya. Bagaimana rangkamu? Apa sih fungsi rangka? Fungsi rangka memberi bentuk. Ya, contohnya memberi bentuk pada wajah. Ada yang wajahnya lonjong, ada yang lebar. Dia akan memberikan bentuk kepada wajah. Fungsi rangka yang berikutnya. Fungsi rangka berikutnya yaitu sebagai penopang tubuh. Contohnya tulang bagian belakang agar tubuh kita menjadi tegak. Yang ketiga adalah melindungi organ bagian dalam. Contohnya jantung harus dilindungi agar tidak kena benturan. Dan juga tulang tengkorak, dia melindungi otak bagian dalam yang ada di kepala. Dan yang keempat adalah tempat melekatnya otot. Ya, otot itu menempel juga pada rangka. Dan yang kelima, tempat pembuatan sel darah merah. Itu juga terjadi pada rangka. Rangka manusia disusun oleh dua macam tulang. Ada kartilago, tulang rawan, ada tulang sejati atau namanya osteon. Kalau tulang rawan itu tulangnya masih empuk ya, tapi dia bisa berubah menjadi tulang keras. Biasanya tulang rawan itu ada di cuping, di daun telinga, itu ada tulang rawan. Tulang rawan ada 3 jenis, ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, ada tulang rawan serabut. Seperti apa dia? Ini dia tulang rawan hialin. Adanya di dinding trakea, disusun dari bahan yang seragam, sejenis. Kalau tulang rawan elastik, dia bersifat lentur dan adanya di daun telinga. Dan kalau tulang rawan serabut, dia di antara tulang ruas belakang. Ya, bersifat kuat tapi masih agak lentur. Kalau tulang keras ya, tulang keras biasanya dia terbentuk dari tulang rawan, tapi ada juga loh tulang keras yang tidak dari tulang rawan. Yaitu contohnya tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu langsung menjadi keras. Tulang keras banyak mengandung zat kapur. Ya, tulang keras banyak mengandung zat kapur. Dan juga dalam proses pengerasan tulang itu dipengaruhi oleh vitamin D. Nah, di tulang berdasarkan penyusun tulangnya ada yang tulang-tulang spon. Tulang spon ini yang berongga-rongga. Ada tulang kompak, berarti dia sudah padat. Betul ya, berdasarkan penyusun tulangnya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis tulang. Ini ada tulang pipa, ada tulang pendek, ada tulang pipih. Kalau tulang pipa biasanya ada di lengan. Nih, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang paha, dan juga tulang betis. Itu bentuknya seperti pipa. Kalau tulang pendek biasanya ada di ruas tulang belakang dan juga di pergelangan tangan nih ya, di pergelangan tangan dan pergelangan kaki.
tulang pipi, ini bentuknya pipi. Biasanya ada di tulang belikat dan juga ada di tulang dada, di tulang rusuk. Kalau yang tidak beraturan biasanya dia ada di daerah ini. Ada juga. Struktur tulang, ketika tulang ini kita ambil sedikit, di bagian luarnya itu ada namanya bagian pembungkus tulang, disebut periosteum ya. Dia di periosteum ini ada pembuluh darah, yang juga pembuluh darah itu bisa memberikan makan pada sel tulang, untuk makanan sel tulang. Dan di periosteum ini juga tempat melekatnya otot-otot rangka. Ini ya, di periosteum ada saluran nafas. Ada bagian tulang panjang, nanti ada bagian epifisis, diafisis, epifisis bawah, epifisis atas. Di antara ini, antara epifisis dan diafisis, itu ada namanya cakra epifisis. Di cakra epifisis inilah tulang bisa menjadi panjang tambah memanjang. Bagaimana kalau tulang itu mengalami kerusakan, patah tulang misalnya? Maka bagian tulang yang rusak itu akan diserap oleh osteoklas dan diganti dengan tulang baru yang terbentuk dari osteoblast. Peristiwa peresapan tulang yang rusak diganti dengan tulang yang baru disebut osifikasi. Atau juga osifikasi adalah perubahan dari tulang rawan menjadi tulang sejati atau osteon. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua paham apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.